Okay, welcome back to our discourse analysis class. Kita akan lanjutkan our discussion terkait dengan discourse analysis dari video yang sebelumnya. And today we are going to talk about the scopes and contemporary classification of discourse analysis. Jadi kita akan bicara masalah scope dan juga klasifikasi ya, atau pemilahan-pemilahannya. Kenapa harus dipilah? Karena discourse analysis itu sangat luas. So we need focus on that. Jadi kita akan pilah berdasarkan pendapat para ahli. Oke, langsung saja. Let's go to our discussion of the material today. Now, when we are expressing atau kita mau menyampaikan sesuatu to the other person atau to the other people, biasanya kita akan menggunakan banyak cara. There are so many ways untuk menyampaikan meaning atau intention yang ada in our mind, in our head, dan sejenisnya. Nah, jadi ada istilahnya multimodals. Ada banyak cara untuk menyampaikan itu. Di sini ada meaning or intention ya. Kemudian ketika kita punya sebuah meaning ya, kita punya sebuah makna yang ingin kita sampaikan, kita ingin we have message, kita punya pesan, and then we have intention. Maka dalam bentuk realisasinya, makna yang sama tadi bisa jadi disampaikan dengan pesan atau bentuk teks atau apapun itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa jadi meaning yang sama itu kita sampaikan ke orang lain melalui bentuk tertulis, ya, sehingga kita akan menganalisisnya dengan menggunakan written discourse. Nah, ini adalah salah satu contoh discourse-nya. Lalu kemudian meaning yang sama tadi bisa juga kita realisasikan, we can realize that through photos, bisa dengan gambar, atau bisa juga dengan grafik, atau bisa juga dengan pictures, atau digabung semuanya sekaligus. Ya, jadi bentuk realisasi yang harus diingat adalah bentuk realisasi dari idea, dari meaning atau dari intention yang ada di dalam diri seseorang kepada orang lainnya. Dalam bentuk realisasinya itu tidak harus selalu dalam bentuk satu hal saja. Dia bisa bervariasi dan bisa gabungan dari variasi tersebut. Oke, nah ini adalah bentuk contohnya. Dari speaker, sorry ini salah ketik, the listener, dia punya meaning ya, inside the mind. Kemudian meaning itu ketika dia ingin realisasikan dalam bentuk sebuah teks, ya, meaning itu nanti akan melewati beberapa discourse. Ada spoken, written, electronic. Nah, dari situ setelah melewati discourse ini, setelah menentukan discourse yang pas, sehingga dia bisa menghasilkan teks yang sesuai. Nah, teksnya ini kemudian ditangkap atau difahami oleh si listener atau orang yang menjadi target informasi, yang mana informasinya tadi dalam bentuk sebuah teks yang sudah melalui berbagai macam proses ini. Ya. Jadi ketika kita mau bicara, when we want to talk to someone else, kita harus mempertimbangkan banyak hal, right? Sehingga yang kita ucapkan itu bisa difahami dengan jelas oleh penerima pesan. Misalnya kita mau ngomong dengan orang, we want to talk to someone, tapi tidak langsung kita mau menggunakan chat. Otomatis teks yang akan kita hasilkan, karena dia melewati electronic discourse ini tadi, berbeda dengan teks yang akan kita hasilkan kalau misalnya kita bicara secara langsung atau face to face. Oke, next. Nah, ini adalah ada 4 bagian yang akan jadi pertimbangan bagaimana kemudian sebuah teks itu dihasilkan. Nah, jadi dari addresser, tematif, menuju kepada addressee, sifatnya konatif, dia akan melalui beberapa macam hal ini, sehingga kemudian pesan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada addressee. Ini adalah bentuk berbeda dari slide yang sebelumnya tadi, tapi intinya sama. Kita harus memahami konteksnya, pesannya seperti apa, channelnya juga seperti apa, lalu code kemudian kita gunakan. That's it. Nah, sekarang supaya lebih paham, kita lanjutkan ke contoh saja. Ini dia. Pertanyaannya adalah how can people identify, bagaimana seseorang itu membedakan antara telepon calls dan telepon bills. Bagaimana orang membedakan hypertext dengan chat. Apa sih bedanya? Tahu dari mana itu berbeda misalnya. Lalu bagaimana orang membedakan antara interrogation dengan lectures atau business letter dengan personal letters. Cara identify-nya adalah dengan cara melihat discourse-nya, karena discourse itu kemudian yang nanti akan memberikan meaning yang bisa dipahami oleh si pendengar atau pembaca atau penerima pesannya itu tadi. Bagaimana cara identify-nya?
discourse. Nah, sekarang supaya lebih paham, otomatis kita harus fokus, right? Nah, di sini sudah ada 5 discourse. 5 discourse yang bisa 3 discourse kan ya. 5 dengan yang di samping sini. Supaya kita bisa memahami. Jadi kita harus menyempitkan atau mengklasifikasikan discourse-nya. Jadi yang pertama ada yang namanya written language. Ini adalah salah satu discourse-nya. Lalu ada yang namanya verbal interaction. Written language ini adalah bahasa tulis. Verbal interaction adalah bahasa lisan. Sederhananya anggap seperti itu. Ya, kemudian bagaimana kalau itu adalah chatting? Itu bahasa tulis atau bahasa lisan? Right, meskipun dia mungkin ditulis, itu adalah bahasa lisan. Kalau mau lebih jelas, itu adalah bahasa lisan yang dituliskan. That's it, remember ya. Jadi bahasa tulis dengan bahasa lisan itu dua hal yang berbeda. Walaupun dia mungkin dituliskan, tapi itu adalah bahasa lisan seperti di chat tadi. Lalu yang kedua ada juga namanya everyday language. Ada juga namanya literary language. Ini adalah bahasa harian, bahasa hari-hari yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga bahasa literary, bahasanya sastra. Dan untuk menganalisis bahasa sastra, discourse-nya juga harus discourse sastra. Okay, the next one adalah number 3. That is what we call electronic discourse. Discourse-nya adalah dalam tataran elektronik. Bahasa orang yang melibatkan elektronik dengan bahasa biasa, it's gonna be very different. Sekarang kita lihat contohnya. Perbedaannya. Jadi written language versus verbal interaction, dua discourse yang pertama. Written language itu harus dan biasanya takes long time to think. Dan wordingnya biasanya more subordinate conjunction. Lebih banyak mereka menggunakan subordinate conjunction. Kenapa jadi seperti ini? Alasannya adalah karena we have to integrate. Jadi apa yang kita tulis itu harus benar-benar bisa difahami oleh si pembaca. Kenapa jadi seperti itu? Karena pembicara atau penyampai pesan itu tidak bertemu langsung dengan penerima pesan sehingga tidak mudah untuk konfirmasi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan bahasa yang sangat jelas dan it takes long time to think supaya orang benar-benar memahami. Kebalikannya, yang namanya verbal interaction because they are having that face to face atau bisa konfirmasi langsung ngomong, itu sifatnya adalah spontaneously. Dan karena dia spontaneous, ya otomatis bentuknya adalah fragmentation atau potongan-potongan saja. Karena bisa langsung kontak. Nah, seperti yang sudah dibahas di atas tadi, perbedaan yang kedua adalah detachment between participants. Ada pemisahan antara penyampai pesan dengan orang yang dituju. Ya, that is the other difference. Nah, berbeda dengan yang spoken language atau yang verbal interaction, dia ada involvement between speaker and listener. Jadi mereka berjumpa langsung and then they can talk directly. Berbeda dengan yang ini. Sehingga menurut penelitian, menurut Schaffe, wordingnya itu lebih banyak ke arah passive voice. Karena itu bisa lebih menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Kemudian the next one adalah shared situation does not always exist. Jadi kita tidak bisa melihat raut wajah misalnya atau bahasa tubuh segala macam atau situation atau apa sih namanya tempat konteks dan jenisnya secara langsung karena bentuknya hanya lewat tulisan dan itu disampaikan perlu waktu dan baru sampai pesannya kepada si pendengar. Sehingga wordingnya balik lagi ke atas tadi harus avoid ambiguity. Ya, harus menghindari ambiguitas supaya bahasa yang disampaikan, pesan yang disampaikan dalam bentuk tertulis tadi jelas. Sehingga kalau kita mau menganalisis written language, gunakan discourse of written language. Jangan menggunakan discourse-nya verbal interaction untuk menganalisis teks yang sifatnya merupakan written language. Nanti contohnya di belakang ada. Nah, sama paling bawah tadi karena shared situation doesn't always exist, maka musuhnya adalah shared situation between speaker and listener itu selalu ada. Dan karena dia ada, maka ambiguity-nya itu tidak harus selalu terhindarkan karena mereka punya paralinguistics seperti tone misalnya naik turun suara atau bahasa tubuh atau gerakan mata dan sejenisnya ada sehingga wordingnya itu tidak se-complicated yang written language tadi. Ini adalah 3 perbedaan utama yang membedakan antara written language atau written discourse tadi dengan verbal discourse atau verbal interaction-nya.
Oke. Sekali lagi, jadi kalau misalnya nanti kalian punya teksnya itu adalah teks bahasa tulis, maka analisislah dengan menggunakan bahasa tulis, dengan menggunakan yang panduan ini. Jangan pakai yang sebelah sini, karena ya, tidak masuk. They have different way of delivering the message. Next. Ini adalah contohnya. Coba lihat bahasanya. Hi Lorem, thank you for creating your account at Jessie Marine Cosmetics. Your account details are as follows. Bahasanya detail dan sangat jelas. Walaupun ini sifatnya adalah kayak semacam percakapan, right? Lalu ada to sign in your account, please visit and bla bla bla. Ini menunjukkan bahwa this is a written language. Tahu dari mana? Dari bentuk teks yang dia hasilkan. Kenapa harus bentuk teksnya seperti ini? Karena discourse yang diperlukan itu adalah discourse untuk yang written text. Sehingga para pembaca setelah melalui proses pemikiran tadi, si penyampai pesan itu bisa mengatakan bahwa pesannya akan tersampaikan kalau dia membuat bahasa yang seperti ini. Tidak dengan bahasa chatting. Contoh lain, written language adalah yang ini. Jelas, right? Dia selalu membuat kalimatnya complete dan full of meaning dan avoiding ambiguity. Berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam spoken language. Nah, ini dia. Ada chatting, kemudian di sini ada titik, ini di enter ini. Ada titik, underscore, titik. Kemudian dia buat menjadi, will you be my Valentine? Ya, ini langsung jawab definitely. Dua orang ini memahami konteks spoken language. Ya, ya mereka memahami konteks dari spoken language. Discourse-nya mereka saling memahami sehingga mereka bisa saling menjawab. Will you be my Valentine? Bisa difahami oleh si penerima pesan. Kenapa? Karena dia menjawab. Definitely. Dan saya yakin kalau kalian lihat gambar ini, you will understand that maksud si penulis, si penyampai pesan adalah will. Bukan well yang pause ini. Tapi bisa dipahami because they are using the spoken interaction discourse. Bukan dengan menggunakan written language discourse. Karena kalau written, ini akan tidak akan bisa dipahami. Karena kata well itu merujuk kepada pause. Nah, itulah alasan kemudian kenapa discourse-nya untuk menganalisis sebuah discourse itu bahasanya pasti untuk menganalisis sebuah discourse maka kita harus tentukan dulu discourse-nya itu masuk ke klasifikasi yang mana supaya kita bisa menentukan meaning yang tepat. Next. Oke, di sini kalau yang you lihat, hi guys, as you know, Caleb's birthday is coming up, lengkap, right? Tapi kemudian float-nya hanya menjawab what and long ones. Dia tidak membuat kalimat yang lengkap. Sifatnya hanya fragmentation, right? Hanya potongan-potongan, tapi mereka bisa saling memahami. Karena discourse yang mereka gunakan bukan written language seperti yang Airbnb atau yang slide sebelumnya tadi. Mereka menggunakan daily conversation. Ya, spoken discourse. Bentuk teks lisan yang dituliskan dalam bentuk seperti ini. Wife with gold stripes, dia hanya menambahkan tanda tanya di belakang. Ini sifatnya fragmentation, dia hanya potongan-potongan tapi bisa dipahami karena kedua-duanya memahami atau memiliki pemahaman tentang discourse yang sama. That's it. The next example is, oke, ini silahkan dibaca sendiri. Ini adalah contohnya spoken language yang dituliskan. Jawabannya hanya Y, G, maaf, diam, Y. Dan saya yakin kalian bisa mengerti maksud dari ini. Why? Karena kalian punya discourse kalian bisa menganalisis discourse-nya dan kalian punya discourse yang sama dengan yang punya chatting ini. I believe you have that one ya. Nah, ini menunjukkan bahwa discourse yang berbeda itu akan menghasilkan teks yang berbeda pula. Sehingga teks yang berbeda ini ketika dipahami discourse-nya seperti ini, maka dia akan mendapatkan pesan yang diinginkan. Okay. Next. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya everyday language atau everyday discourse, ada juga yang namanya literary discourse. Nah, di sini ada four sentences. Give me the car any day. Driving is nice. It's great to be behind the wheel. Alive when I drive. Yang mana yang the most poetic? Saya yakin kalian sama, insya Allah akan menjawab yang di alive when I drive. Mana yang lebih puitis? Nah,
Tiga ini bisa dipahami dengan everyday discourse. Yang bawah ini kita harus memasukkan literary discourse. Karena bahasanya bukan bahasa hari-hari, tapi bahasa yang dibaguskan atau diindahkan. Sehingga untuk memahaminya, sama seperti puisi, kita tidak bisa menganalisis puisi dengan menggunakan everyday discourse. Enggak, kita harus menggunakan yang literary discourse. Bagaimana cara membedakannya? Kata kunci sederhana, mana yang poetik, mana indah, mana yang bagus, dan tidak ditemukan dalam bahasa sehari-hari. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh quote. Every discourse, even a poetic or oracular sentence, carries with it a system of rules for producing analogous things and thus an outline of methodology. Ini tidak bisa dipahami dengan menggunakan literary discourse. Bahasanya harus everyday karena ini adalah catatan tentang daily life. That's it. Malah dia menggunakan yang everyday discourse. Dan kalau di sebelumnya, maka kita tidak bisa menggunakan spoken discourse. Kita menggunakannya written discourse. Untuk yang kedua, ini bukan everyday tapi literary discourse yang kita pakai. Nah, kalau begitu, berarti satu teks itu bisa dipahami dengan beberapa discourse, yes. Kita harus, tapi pasti akan ada satu fokus yang kemudian kita pilih untuk menjadi atau membuat meaningnya itu bisa kita dapatkan dengan benar. Oke, the next one adalah, ini adalah contoh daily life. Contoh daily life, tapi kemudian oleh ini dipahami sebagai, apa sih namanya, dipahaminya sebagai daily interaction atau yang biasa. Di sini dia bilang, there is an apostrophe in today's soup. Dia sebenarnya mau mengoreksi bahwa seharusnya today's ini ada today apostrophe s. Tapi yang ini karena dia tidak memiliki discourse yang sama sehingga teks yang dihasilkan, yang spoken text ini tadi tidak bisa ditangkap dengan baik oleh si penerima pesan, sehingga dia mengatakan sorry, I'll bring you another one. Dia minta maaf, dia bilang akan mengganti supnya. Padahal maksud yang ini adalah yang di teks ini. Bukan di dalam sini, di dalam supnya ada apostrophe. That's it. Ini adalah contoh dua orang yang tidak memiliki discourse yang sama. Oke. Nah, silahkan dicoba dipahami. Di sini ada kata donut, give up. Saya yakin ketika you memasukkan ini sebagai, apa sih namanya, everyday conversation, as a joke, pasti kalian akan mendapatkan maksudnya adalah do not give up. Juga sama, I'll call you later. Kalian pasti akan memahaminya sebagai I'll call you later. Ini adalah joke dan ini adalah daily discourse. Daily conversations discourse. Contoh yang selanjutnya. She walked in the moon dust and stars were sprinkled in her hair. Ini tidak akan bisa dipahami dengan everyday discourse atau everyday conversations discourse. Ini hanya bisa dipahami dengan literary discourse. Next, ini juga harus dipahami dengan everyday discourse. Fish swim, birds fly, people talk. Kalau kita pahami, kita masukkan ke dalam konteks discourse sehari-hari. Fish itu mereka, they do something. Birds do something. People talk. They talk. They are not doing something. Itu yang menjadi meaning dari pesan ini. Sarcasm. Okay, the next one adalah don't be angry with people who don't have the capacity to change. Ini bisa dipahami dengan menggunakan everyday discourse atau spoken language. Jangan marah kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk berubah. Why? Because it's useless. Okay, it means do not be angry. That's the only message. Okay, and then next one. Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Ini tidak bisa dipahami dengan everyday language. Kita harus memahaminya dengan dengan menggunakan literary discourse. Karena ini adalah bahasa puitis, jadi memahami pesannya juga harus melalui literary discourse. Tidak dengan everyday conversations discourse. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah daun yang jatuh tak pernah membenci angin. This is from Terelie. Ini juga from literary discourse. Nggak bisa dengan menggunakan bahasa hari-hari. We will not understand this. Kecuali kita melihatnya
dari sudut pandang literary discourse. Ada lagi dari Khalil Gibran, ini juga harus menggunakan literary discourse, tidak bisa dengan discourse yang biasa. Trees are poems, the earth writes upon the sky. We fell them down and turned them into paper, that we may record our emptiness. Apa artinya? Oke, silakan cari sendiri dengan memanfaatkan atau menggunakan yang literary discourse. Jangan gunakan daily conversation, nggak nyambung ya. Okay, the next one adalah she is fire, he is ice. One glimpse of her ignites stone cold ice. Ini juga tidak bisa dipahami kalau kita memahaminya dengan bahasa hari-hari atau bahasa yang written language tadi. You have to use literary discourse. Nah, itu tadi ada banyak contoh-contoh dari literary discourse. Dan yang terakhir ada yang namanya electronic discourse. Tadi sudah kita bahas di awal. Contohnya juga sudah muncul tadi beberapa. Ada yang namanya iklan, ada yang namanya email. Jadi bahasanya sebenarnya adalah ketika kita menggunakan alat-alat elektronik sebagai media untuk menyampaikan pesan kita. Misalnya ketika kalian berbicara langsung dengan di telepon, pasti the language is going to be different, right? Karena discourse-nya, karena models yang kita gunakan juga berbeda. Dan itu mempengaruhi teks yang kita hasilkan supaya pesan kita tersampaikan dengan baik. Iklan misalnya, bahasanya akan berbeda dengan orang yang mempengaruhi atau ketika ada sales yang datang ke rumah, right? Iklan, karena dia menggunakan media elektronik, dia akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. So, jadi ketika kita mau, intinya our lesson today adalah ketika kita mau menghasilkan sebuah teks dan teks itu bisa dipahami oleh orang lain, maka kita harus berpikir bahwa teks tersebut akan disampaikan melalui discourse yang mana, sehingga orang akan menggunakan discourse yang sama untuk menganalisis teks yang kita sampaikan. Bagaimana caranya? Orang akan melihat teks kita dan dia akan menggunakan discourse yang sesuai, sehingga mereka juga bisa mendapatkan meaning yang sama dengan yang ingin kita sampaikan. So, sekali lagi, discourse dan teks itu dua hal yang sangat berkaitan erat. Bagaimana teks itu dihasilkan? Harus melalui discourse, pemilihan discourse yang tepat. Lalu bagaimana meaning dari sebuah teks kita dapatkan? Dengan cara memilih discourse yang tepat, supaya meaning yang kita dapatkan juga tepat. Okay, I think that's all for this meeting. Semoga bermanfaat. Nanti kalau bingung lagi-lagi, silahkan di reply videonya. That's all, and good luck.